Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adine Putri Widati dengan NIM 252410102043 dari kelas A, Sistem Basis Data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban remedi saya. Di sini ada data modelernya. Saya akan menjelaskan entity dengan atributnya terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada sapi dengan atributnya yaitu ID sapi, ID tanggal lahir, berat, status perah. Di sini mengapa ID kandang masuk ke sapi? Karena sapi itu pasti membutuhkan entity dari kandang. Lanjut, di kandang ini ada ID kandang, nama kandang, dan kapasitas. Lanjut, di sini di pekerja di entity pekerja ada ID pekerja, nama pekerja, jabatan, alamat, dan nomor telepon. Lanjut, di entity pakan, di sini ada ID pakan, jenis pakan, dan stok. Lanjut, di sini ada entity pemberian pakan, di sini ada ID pemberian pakan, ID pekerja. Mengapa kita membutuhkan ID pekerja? Karena kan pemberian pakan itu pasti membutuhkan pekerja untuk memberi pakan ke sapinya. Dan di ID pekerja itu kan ada jabatan. Kita jadi tahu siapa pekerja yang bertugas untuk pemberian pakan. Di sini ada ID sapi. Itu untuk informasi sapi mana saja yang diberi pakan. Lanjut, di sini ada ID kandang dan ID pakan. Lalu ada tanggal pemberian, waktu pemberian, dan jumlah pakan. Lanjut, di sini ada pemerahan susu, ID pemerahan, ID pekerja, ini sama, ini untuk memberitahu kita siapa pekerja yang melakukan pemerahan. Lanjut, di sini ada ID sapi, di sini untuk mengetahui sapi mana yang dilakukan pemerahan. Lanjut, ID kandang, lalu tanggal pemerahan, jumlah susu, lalu waktu pemerahan, dan kualitas susu. Baik, di sini saya akan menjelaskan relasinya. Di sini ada kandang dan sapi, yaitu kardinalitasnya one to many, di mana one-nya itu adalah sapi dan kandang itu many. Kenapa? Karena satu kandang itu bisa menampung banyak sapi, sedangkan sapi hanya bisa ditempatkan dalam satu kandang. Lalu optionality-nya itu sapi ke kandang wajib. Mengapa? Karena sapi itu wajib mempunyai kandang. Lanjut, kandang ke sapi itu tidak wajib, karena kandang itu tidak wajib ditempati oleh sapi. Lanjut, sapi dan pemerahan susu. Kardinalitasnya itu one to many, yang dimana many itu sapi dan catatan pemerahan susu itu one. Mengapa demikian? Sapi itu bisa diperlah berkali-kali, sedangkan satu catatan pemerahan susu itu hanya bisa dimiliki oleh satu ekor sapi. Tidak bisa dua sapi, nanti akan terjadi redundan. Lanjut, optionality-nya pemerahan ke sapi itu wajib karena setiap pemerahan wajib dimiliki oleh satu ekor sapi. Lanjut, sapi ke pemerahan itu tidak wajib karena seekor sapi itu belum atau tidak pernah melakukan sama sekali pemerahan dalam satu hari itu. Karena bisa saja kan sapi itu sedang tidak ada jadi tidak bisa dilakukan pemerahan. Lanjut, yang ketiga itu pekerja dan pemerahan susu. Kardinalitasnya yaitu one to many. Mengapa begitu? Karena one-nya itu adalah pemerahan susu, many-nya pekerja. Mengapa demikian?
Kita bisa sebut saja dalam satu hari, satu pekerja itu bisa melakukan banyak aktivitas pemerahan susu. Dan setiap aktivitas pemerahan susu itu hanya bisa dilakukan oleh satu pekerja. Dan optionality-nya yaitu pemerahan ke pekerja itu wajib. Mengapa? Karena setiap catatan pemerahan susu itu pasti mempunyai catatan siapa pekerja yang melakukan pemerahan susu. Lanjut, pekerja kepemerahan itu tidak wajib. Mengapa? Seorang pekerja itu belum atau tidak pernah melakukan pemerahan, ataupun seorang pekerja itu jabatannya bukan di bagian pemerahan susu. Baik, lanjut di sini nomor 4 ada sapi dan pemberian pakan. Kardinalitasnya yaitu one to many, di mana sapi itu many dan pemberian pakan itu one. Mengapa demikian? Mengapa sapi itu many? Karena sapi itu dalam satu hari pasti mendapatkan jatah makan lebih dari satu kali. Lanjut, mengapa pemberian pakan itu one? Karena setiap catatan pemberian pakan hanya bisa dimiliki oleh satu sapi. Lanjut, optionality-nya. Pemberian pakan ke sapi itu wajib. Mengapa? Karena setiap catatan pemberian pakan itu wajib dimiliki oleh satu ekor sapi. Lanjut, sapi ke pemberian pakan itu wajib karena seekor sapi harus mendapatkan jatah pakan setiap harinya. Kalau enggak, sapinya kan bakal mati. Lanjut, pekerja dan pemberian pakan. Di sana kardinalitasnya one to many. Mengapa demikian? Karena satu pekerja dapat melakukan banyak aktivitas pemberian pakan, sedangkan setiap aktivitas pemberian pakan hanya bisa dilakukan oleh satu pekerja. Terus optionality-nya pemberian pakan ke pekerja itu wajib. Mengapa? Karena setiap catatan pemberian pakan itu wajib mempunyai catatan siapa pekerja yang melakukan pemberian pakan. Lalu pekerja ke pemberian pakan itu tidak wajib karena seorang pekerja mungkin belum atau tidak melakukan pemberian pakan karena jabatan pekerja tersebut bukan jabatan memberi pakan kepada sapi. Baik, lanjut di sini ada tambahan yaitu pemberian pakan dan pakan. Di sini kardinalitasnya one to many. Mengapa? Satu jenis pakan itu many, pakan itu many, sedangkan aktivitas pemberian pakan itu one. Mengapa? Karena satu jenis pakan bisa untuk banyak aktivitas pemberian pakan, sedangkan satu aktivitas pemberian pakan itu biasanya hanya membutuhkan satu jenis pakan. Lanjut, optionality-nya yaitu pakan ke pemberian pakan itu tidak wajib karena satu jenis pakan itu mungkin dalam satu hari itu tidak digunakan. Lanjut, pemberian pakan ke pakan yaitu wajib karena setiap pemberian pakan wajib memiliki jenis pakan untuk diberikan. Lanjut di sini memiliki tabel penghubung yaitu entitas pemberian pakan menghubungkan antara sapi, pakan, dan pekerja. Di sini ada data modelernya yaitu kandang memiliki sapi, lanjut sapi dimiliki oleh kandang. Sapi dilakukan pemerahan susu, sapi melakukan pemerahan susu dilakukan sapi. Lanjut, sapi mendapatkan pemberian pakan didapatkan oleh sapi. Lalu pemerahan susu dilakukan oleh pekerja melakukan pemerahan susu. Lanjut, pekerja melakukan pemberian pakan dilakukan oleh pekerja. Pakan dibutuhkan untuk pemberian pakan membutuhkan pakan. Lanjut di sini ada di sini bisa dilihat tipe datanya. Lanjut kita membahas soal kedua.
Sini saya akan menjelaskan soal kedua. Di sini ada soalnya. Bisa dilihat di sini itu datanya ke samping. Maka di satu INF kita pisahkan, kita perlu memisahkan data berulang menjadi baris-baris yang terpisah. Seperti rental ID ini kita pisahkan, customer ID, customer name, customer phone, customer address, rental date, return date, quantity, cosplay ID, cosplay name, kategori ID, kategoris name, cosplay price, subtotal, total. Ini seharusnya itu tabelnya ke samping karena di Word tidak cukup, jadi saya buat ke bawah. Lanjut di 2NF. Jadi di 2NF ini, kolom yang non UID itu harus bergantung penuh dengan kolom yang UID atau yang PK, primary key. Sini ada tabel rental. Ini juga seharusnya ke samping karena tidak cukup, jadi saya ke bawahin. Sini ada rental ID, customer ID, customer name, customer phone, customer address, rental date, return date, dan total. Lanjut di sini ada tabel cosplay, ada cosplay ID, cosplay name, kategoris ID, kategoris name, dan cosplay price. Di sini ada tabel rental item menyimpan sisa atribut. Di sini tuh sudah tidak bisa dipisahkan karena saling berkegantungan. Di sini ada rental ID, cosplay ID, quantity, dan subtotal. Di sini kita di 3NF. Baik, di sini di 3NF kita memisahkan lebih rinci kembali. Di sini ada tabel customer yang isinya itu customer ID, customer name, customer phone, dan customer address. Lanjut ada tabel rental. Di sini ada rental ID, customer ID, rental date, return date, dan total. Lalu tabel kategoris, ada kategoris ID, kategoris name. Lanjut ada tabel cosplay, ada cosplay ID, cosplay name, kategoris ID, dan cosplay price. Lanjut ada tabel rental item. Di sini tidak berubah karena kata saya tadi itu sudah merupakan ini saling berkegantungan, jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi begitu. Dan di sini kan tadi itu ada 3 kali pengulangan, hanya kita tulis 1 kali. Ini juga sama, tadi ada 3 kali pengulangan, kita tulis 1 kali. Seperti itu. Baik, dapat kita simpulkan dari ini, pertama soal ini. Di sini kan datanya itu semuanya dituliskan ke samping, jadinya terjadi redundan. Lalu di 1 INF ini ada redundan di sini, rentalnya 3 kali, customernya 3 kali, tunggulnya 3 kali ini. Kita hanya membedakan, di sini kita di 1 jadi di 1 NF ini kita hanya memisahkan data yang multi-value. Lanjut di yang kedua ini, kita memisahkan data-data dengan yang non-IUID dengan yang
dikelompokkan dengan yang IUID atau yang primary key. Lanjut di sini yang 3NF ini kita pisah-pisahkan lagi, kita lebih rinci lagi tabel-tabelnya. Jadi lebih banyak tabelnya, kayak tabel customer, tabel rental, tabel kategoris, tabel cosplay, dan tabel rental item. Karena kan di sini yang di 1NF ini masih banyak yang redundan kan. Lanjut di 2NF kita pencar-pencarin lebih dikit lagi. Lanjut ke 3NF kita pisah-pisahkan lebih rinci lagi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata ataupun perkataan saya yang kurang dimengerti ataupun ada informasi yang kurang lengkap. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.